Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dengan judul Dasar dan Landasan Pendidikan. Nah teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi yang terdapat pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Neis Marpuah MMP. Nah teman-teman, materi kali ini itu terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, makna dasar ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, dasar ideal pendidikan Islam. Yang ketiga, dasar operasional pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, landasan pendidikan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Hai teman-teman, kami di sini akan membahas materi yang ke-6, ialah dasar dan landasan pendidikan Islam. Nah, coba ada yang tahu apa itu dasar dan landasan pendidikan Islam itu? Belum ya? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa makna pendidikan. Nah, di dalam bahasa Arab, pendidikan memiliki istilah ialah tarbiyah, taklim, dan takdib. Nah, di mana di dalam istilah ini terkandung ilmu pengetahuan tentang proses perkembangan manusia sesuai dengan ajaran Islam, masyarakat, lingkungan, serta hubungan dengan Tuhan yang berkaitan satu sama lainnya. Nah, kita akan membahas satu persatu, ialah yang pertama, tarbiyah. Nah, tarbiyah memiliki istilah roba yarubu yang artinya bertambah dan tumbuh. Yang kedua ialah robia yarba yang artinya berkembang. Dan roba yarubu ini memiliki arti memperbaiki, menguasai urusan, memelihara, membimbing, serta merawat. Jadi, tarbiyah ini yakni proses perkembangan, pembelajaran, dan bimbingan meliputi jasad, akal, serta jiwa dari anak didik tersebut. Nah, yang kedua ialah taklim. Nah, taklim ini berasal dari kata alama yu'alimu taklim. Nah, yu'alimu ini memiliki arti mengajarkan, dan taklim sendiri itu memiliki arti pengajaran. Nah, Muhammad Thalib mengatakan bahwa taklim ini memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada sesuatu yang belum tahu. Nah, di mana proses pendidik memberitahukan atau mentransfer ilmu pengetahuannya kepada peserta didiknya. Yang ketiga ialah takdib. Nah, secara bahasa, takdib ini berasal dari kata azaba yu'adibu yang artinya pelatihan, pembiasaan, mengajar, mendisiplinkan, serta ada adab-adab yang ditanam. Nah, takdib ini bukan hanya sekedar pendidik ini mentransfer ilmunya kepada peserta didik, melainkan proses pembentukan suatu perilaku yang memfokuskan kepada pembinaan, kepada penyempurnaan akhlak dan budi pekertinya. Nah, itu dia pengertian dan makna tentang pendidikan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar ideal dan operasional pendidikan Islam. Oke, aku sekarang akan membahas tentang dasar, ideal, dan operasional pendidikan Islam. Nah, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang apa itu makna dan pengertian dari pendidikan Islam, sekarang kita masuk kepada dasar ideal. Nah, apa itu dasar ideal? Dasar ideal itu adalah visi yang harus diwujudkan yang menjadi pedoman utama dalam pendidikan Islam. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan Islam, pasti tidak terlepas dari dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun sebagai pelengkap dari Al-Quran dan hadis ada yang dinamakan ijtihad. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya sebagai seorang muslim tentu landasan hidup kita harus mengacu kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
Di dalamnya mengandung beberapa pengertian ataupun materi-materi mengenai pendidikan Islam yang merupakan acuan dasar dalam melaksanakan pendidikan Islam. Lalu yang kedua adalah hadis. Nah, hadis itu adalah pelengkap dari Al-Quran atau juga bisa disebut al-bayan atau penjelas yang dimana jikalau di dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, hadis menjadi pelengkapnya. Adapun menurut pengertian lain atau cara istilahnya, hadis itu merupakan kaul, ucapan, fi'li, perbuatan, atau takriri ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ijtihad itu merupakan pemikiran dari para ulama yang dimana ketika saat itu hukum belum ada pada Al-Quran dan hadis, maka muncullah ijtihad sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang datang. Nah, itu dia ketiga hal atau ketiga dasar yang menjadi sumber ideal dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, setelah tadi ada dasar ideal, ada juga yang dinamakan dengan dasar operasional. Nah, dasar operasional itu merupakan visi yang harus diwujudkan dalam dasar-dasar ideal tadi. Nah, kalau dasar operasional ini lebih mengacu kepada undang-undang. Adapun menurut Hasan, itu terbagi menjadi 6 dasar. Yang pertama ada dasar historis. Nah, dasar ini memberikan andil kepada pendidikan bahwa pendidikan itu harus berasal dari pengalaman dari peraturan ataupun budaya masa lalu. Jadi, sistem pendidikan itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus berdasarkan pengalaman yang telah terjadi pada masa lalu, baik itu tersirat maupun tersurat. Lalu yang kedua ada dasar sosial. Nah, dasar sosial ini lebih mengacu kepada situasi dan kondisi masyarakat yang dimana harus disesuaikan dengan zamannya. Makanya, dalam pendidikan kita harus bisa memilih, memindahkan, serta mengembangkan kebudayaannya pada masa itu. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, dasar atau faktor ekonomi ini merupakan dasar yang sangat krusial gitu. Apalagi kalau kita lihat pada zaman sekarang banyak sekali para peserta didik atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan pendidikannya karena faktor ekonomi tadi. Oleh karena itu, dasar ekonomi ini merupakan suatu kebijakan yang harus diterapkan dalam pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia khususnya dapat terlaksana dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai kalangan. Oke, selanjutnya ada dasar politik. Nah, dasar politik ini merupakan dasar yang mengacu kepada ideologi, yang dimana pendidikan itu haruslah mempunyai ideologi untuk apa? Itu untuk mencapai tujuan dan rencana yang ingin dicapai ketika pendidikan itu berlangsung. Lalu yang kelima ada dasar psikologis. Nah, dasar psikologis itu tentu harus ada dalam pendidikan yang dimana dasar ini merupakan hal yang sangat fundamental gitu. Dasar ini merupakan Oke, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai landasan pendidikan. Oke, di sini aku akan membahas apa itu landasan dan apa saja sih landasan pendidikan itu. Nah, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak, atau dasar dari sebuah pijakan. Terus, ada apa aja sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan terdiri dari 5 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, apakah tujuan dari pendidikan itu, dan mengapa pendidikan itu diperlukan. Kemudian yang kedua, landasan sosiologis. Seperti yang kita ketahui, manusia itu hidup berkelompok dan tidak bisa hidup seorang diri. Landasan sosiologis adalah suatu proses interaksi antara dua individu atau dua generasi dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri atau memberikan inovasi baru dari generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan. Dengan cara apa sih? Dengan cara mewariskan
kebudayaan dari generasi ke generasi penerusnya dengan jalan pendidikan. Kemudian yang keempat, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan pemahaman utama yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Landasan psikologis memberikan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sangat berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Seperti yang sedang kita lakukan, kita lagi bikin video, kita akan share di YouTube, dan semoga video kita bermanfaat buat kalian. Dan inilah salah satu pengembangan iptek yang dimanfaatkan dalam sebuah pendidikan. Gimana nih, teman-teman udah pada paham kan dasar dan landasan pendidikan? Udah pada paham ya? Semoga video kita bermanfaat. Terima kasih sudah stay tune di video kita. Dadah!